ya? Iya, udah bener. Nama saya Agus Derajat. Gue Aldo Anggito Abimanyu. Gue Abraham Leo Konstantinus Mejalapi. Gue Devita Wijaya. Halo teman-teman semua. Apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara penghasil sampah makanan terbesar setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi? Dan apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia masuk ke dalam 5 besar sebagai negara penghasil sampah terbanyak di dunia? Lalu bagaimana kalian mengatasi masalah tersebut? Ya, dalam mengatasi upaya permasalahan tersebut, kami menyoroti masalah limbah organik yang dihasilkan oleh industri dan rumah tangga itu seringkali tidak dikelola dengan baik dan berpotensi menciptakan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, karena itu kami mencari solusi inovatif untuk mengatasi masalah ini sambil memberikan peluang bisnis yang berkelanjutan. Nah, salah satu inovasi yang menarik dari kami adalah penggunaan larva atau maggot sebagai pemakan limbah organik. Maggot memiliki kemampuan untuk menguraikan limbah organik menjadi bahan yang lebih bermanfaat, seperti pupa atau pupa ekskreta. Dengan memanfaatkan siklus hidup maggot, kami dapat menciptakan sistem daur ulang yang efisien dan ramah lingkungan. Nah, pada akhirnya kami memutuskan untuk membuat sebuah bisnis bernama Ekolarva. Kenapa kalian menamai bisnis tersebut dengan Ekolarva? Ya, sebenarnya terdiri dari dua kata. Yang pertama eko dan larva. Eko itu biasanya berkaitan dengan lingkungan, dan larva itu sebagai tanda atau proses awal dari perkembangan sebuah serangga. Artinya ekolarva itu memiliki arti seperti kami mengembangkan sebuah bisnis yang berkelanjutan begitu. Lalu tujuan dari dibuatnya Ekolarva ini untuk apa sih? Tujuan kami membuat Ekolarva ini pastinya untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, terutama dalam mengatasi permasalahan limbah organik, terutama sampah makanan. Nah, dan alasan yang kedua adalah untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Lalu pertanyaan yang terakhir, alasan dibuatnya bisnis Ekolarva ini apa? Yang pasti pertama adalah karena tugas dari mata kuliah kewirausahaan, makanya kami membuat bisnis ini. Yang kedua adalah sebagai awareness dari kami sebagai mahasiswa terhadap pengabdian kami terhadap masyarakat untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang memang sudah diajarkan kepada kami. Gitu. Apa aja visi misi dari Ekolarva sih? Oke, mengenai visi misi ya. Yang pertama visi, kita memiliki visi untuk menjadi penyedia solusi ramah lingkungan untuk pengolahan limbah organik melalui pengembangan maggot sebagai sumber protein alternatif dan menjadi pupuk organik yang berkualitas. Lalu kita di misi ada 6 poin. Yang pertama, menyediakan solusi yang efisien dan ramah lingkungan dalam pengolahan limbah organik dengan memanfaatkan potensi maggot sebagai agen pengurai utama. Lalu yang kedua, menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan juga masyarakat umum. Lalu yang ketiga, menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pakan ternak, pupuk organik, dan bahan baku untuk industri lain. Lalu di poin keempat, kita ingin melakukan penelitian terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi proses pemuliaan maggot untuk mengembangkan produk-produk baru. Dan yang kelima, berkomitmen untuk melestarikan lingkungan dengan mengurangi jumlah limbah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Lalu yang keenam, membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak termasuk industri pendidikan, pemerintah, dan bisnis lokal. Nah, untuk analisa pasar dari Ekolarva sendiri itu seperti apa sih? Analisa pasar. Yang pertama, gambaran industri. Industri maggot berkembang pesat sebagai solusi berkelanjutan dalam pengolahan limbah organik dan sumber pakan ternak. Lalu peluang pasar memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu permintaan pupuk organik yang semakin meningkat, kenaikan permintaan pakan ternak alternatif berbasis serangga, lalu yang terakhir kesadaran masyarakat tentang keberlanjutan dan daur ulang limbah. Apa aja sih produk dan layanan dari Ekolarva? Jadi Ekolarva tuh membuat produk maggot untuk pakan ternak, yaitu larva lalat berkualitas tinggi sebagai sumber protein untuk unggas dan hewan ternak. Jadi Ekolarva tuh menyediakan pupuk organik juga, yaitu hasil limbah organik dengan kandungan nutrisi yang tinggi. Kita juga menyediakan layanan konsultasi, yaitu memberikan solusi bagi bisnis dan rumah tangga dalam mengelola limbah organik.
Lalu untuk strategi pemasaran ekolarva tersendiri bagaimana sih? Jadi ekolarva tuh target pasarnya itu peternak. Jadi kami menyediakan maggot sebagai pakan ternak yang ekonomis dan berkualitas. Yang kedua, ekolarva memiliki target pasar yaitu pemilik kebun dan pertanian. Jadi kami menawarkan pupuk organik sebagai alternatif pupuk kimia. Yang ketiga juga kita menawarkan solusi efektif dalam pengelolaan limbah organik. Untuk strategi pasar, kita membangun situs web dan keberadaan aktif di sosial media. Kita juga menyediakan edukasi masyarakat untuk mengadakan workshop dan seminar tentang manfaat maggot dan pengolahan limbah. Apa sih rencana operasional yang dimiliki ekolarva ini? Rencana operasional yang kita miliki itu yang pertama ada produksi. Produksi yang pertama itu adalah pemilihan lokasi, produksi yang lebih optimal ya. Lalu ada koleksi pemrosesan limbah organik. Lalu ada pengembangbiakan dan pemeliharaan larva lalat. Dan poin kedua itu ada distribusi. Kerjasama dengan distributor pakan ternak dan toko pertanian ya. Lalu penjualan langsung yang melalui toko online. Bisa dijelaskan nggak keuangan ekolarva? Keuangan dari ekolarva ini ya, sebenarnya keuangan ini adalah salah satu faktor yang memang paling mendasar dari sebelum project atau bisnis ini berlangsung. Nah, untuk penjelasan lebih detail tentang keuangan ekolarva ini bisa dilihat dari slide berikut ini. Oke, jadi ini slide rencana keuangan kami. Yang pertama itu harga produk. Harga produk itu kita ada dua hasil produk, yaitu ada pakan ternak atau maggot itu tersendiri. Jadi maggot itu kita ada dua jenis, ada maggot kering sama maggot yang hidup. Kita jual itu 10.000 per 100 gram. Yang kedua kita memiliki produk yaitu pupuk organik. Kita pupuk organik untuk penjualannya yaitu 5.000 per 500 gram. Nah, untuk yang kedua itu ada volume penjualan. Yang pertama yaitu pakan ternak atau maggot itu tersendiri. Kita dari 5 gram telur menghasilkan 7,500 gram atau 7,5 kilo. Jadi kalau misalnya dibagi 100 gram akan jadi 75 pack. Nah, untuk yang kedua kita ada pupuk organik. Jadi dari 7,5 gram maggot bisa menghasilkan pupuk sebanyak 1.500 gram atau 1,5 kg. Jadi bisa kita menghasilkan 3 pack. Nah, yang ketiga itu ada investasi awal. Untuk investasi awal kita hanya peralatan dan telur maggot saja. Untuk peralatan kita menghabiskan uang sebanyak 250.000 dan untuk telur maggot 20.000. Nah, terus selanjutnya itu ada biaya operasional. Nah, di sini tuh ada jenis biaya. Yang pertama tuh ada bahan baku. Bahan baku tersendiri itu adalah dedek dan pelet untuk media penetasan telur. Dengan harga kita beli itu 20.000 per 10.000 dedek sama per 10.000 pelet. Nah, frekuensinya itu per 1 bulan kita refill atau beli lagi. Nah, untuk pemasaran kita ada harga 100.000 per bulan dan biaya operasional lainnya yaitu 100.000 per bulan. Jadi total itu 220.000. Nah, selanjutnya itu ada proyeksi pendapatan dan laba rugi. Yang pertama itu pakan ternak atau hasil kita panen maggot tersebut. Yang pertama ada proyeksi pendapatan, yaitu kita karena menghasilkan 7.500 gram atau 75 kilo. Jadi di situ akan menjadi 75 pack. Dan 75 pack itu kita jual per PK 10.000, jadi 750.000. Nah, dan yang kedua itu ada pupuk organik. Kita kan menghasilkan 3 pack.
per packnya itu 500 gram kita jual dengan 5.000. Jadi kan di sini 3 dikali 5 jadi 15. Nah di sini jadi 15.000. Jadi total 765.000. Biaya operasional ada 220.000. Proyeksi keuntungan kita dari kalkulasi di atas yaitu 55.000. Nah untuk pembagian per orang kita dibagi itu menjadi 60/40. 60-nya itu dibagi per satu orang yaitu 15% per orang, dan yang 40% itu menjadi cash flow. Halo semuanya, kali ini saya akan mencoba menjelaskan dari laporan mingguan dari tim Ekolarva dari tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan akhir Juni kemarin, tanggal 30 bulan Juni 2024. Nah, yang pertama, karena bisnis kami dimulai dari tanggal 7 Maret 2024, maka kami mengumpulkan modal awal sejumlah Rp600.000 yang jika dirinci adalah patungan dari 4 orang anggota kami sejumlah Rp150.000. Nah, pengeluaran yang pertama adalah pembelian bahan dan alat. Ini dikeluarkan pertama kali untuk membeli bahan baku dan alat sejumlah Rp300.000. Lalu biaya operasional bulanan Rp220.000. Nah, biaya operasional bulanan ini telah dijelaskan sebelumnya oleh Mas Aldo. Nah, kami juga mempunyai rencana pendapatan bulanan dari penjualan kami. Yang pertama, untuk pakan ternak itu dari total Rp220.000 itu bisa menjadi 75 pack pakan ternak, 3 pack pupuk organik. Nah, 75 pack pakan ternak ini kami jual satu packnya dengan harga Rp10.000, sehingga rencana pendapatan bulanan kami adalah Rp750.000 dari pakan ternak. Lalu untuk pupuk organik menjadi 3 pack dan dijual oleh kami dengan harga Rp5.000, sehingga total rencana pendapatan bulanan kami adalah sekitar Rp15.000. Dan jika kedua produk ini kami jumlahkan, maka Rp750.000 ditambah Rp15.000 sama dengan Rp765.000. Itu adalah rencana pendapatan bulanan kami untuk sekarang. Jadi setiap bulannya kami mencoba untuk mendapatkan atau mencoba menjual produk kami dengan harga seperti yang telah saya sebutkan tadi. Lalu timeline dari pendapatan dan pengeluaran kami selama kurang lebih 3 bulan ini, yang pertama adalah waktu minggu 1 sampai minggu keempat, karena memang kami persiapan bisnis terlebih dahulu dengan modal awal Rp600.000, lalu kami hanya mengeluarkan Rp300.000 untuk pembelian modal dan alat dan bahan. Saldo kami di akhir minggu keempat adalah Rp300.000. Nah, untuk pendapatan hanya berasal dari modal awal saja. Belum ada penjualan pastinya karena masih mempersiapkan alat dan bahan. Lalu minggu ke-5 dan ke-8 pun belum ada penjualan karena masih mencoba untuk mengembangkan maggot tersebut. Masih dalam tahap pengembangan karena membutuhkan waktu sekitar 2 bulanan. Jadi di akhir minggu ke-8 kami tidak mendapatkan pendapatan apapun, tapi tetap mengeluarkan karena untuk bahan baku dan pemasaran operasional seperti bensin dan pulsa untuk marketing sekitar Rp200.000. Nah, saldo kami di akhir minggu ke-8 adalah sekitar Rp100.000. Nah, di minggu ke-9 sampai ke minggu 12 baru kami bisa melakukan penjualan, tapi kami belum mencapai target yang kami inginkan sampai akhir minggu ke-12. Dari total target tadi, pakan ternak harus terjual 75, ternyata hanya 50 pack. Lalu pupuk organik yang tadinya 3 pack, kami hanya bisa menjual 1 pack. Dari total tersebut kami mendapatkan Rp505.000 untuk pendapatan minggu ke-9 sampai ke minggu ke-12. Dan pengeluarannya kami tetap mengeluarkan Rp220.000 untuk biaya bahan baku, restock bahan baku, pemasaran dan operasional. Saldo akhir di minggu ke-12 adalah Rp385.000. Nah, di minggu ke-13 sampai ke minggu 16 barulah kami bisa mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan target, yaitu Rp765.000 dengan rincian penjualan pakan ternak 75 pack dan pupuk organik 3 pack. Dan untuk pengeluaran kami tetap mengeluarkan sampai akhir minggu ke-16 kami mengeluarkan Rp220.000 sama seperti di minggu
atau di bulan sebelumnya, yaitu untuk restock bahan baku, pemasaran, dan operasional lainnya. Saldo di akhir minggu ke-16 adalah Rp930.000. Jadi total kami sudah mendapatkan sebanyak Rp1.270.000 dan kami sudah mengeluarkan Rp940.000 untuk pembelian modal, operasional, dan pemasaran. Dan total saldo kami pada akhir minggu ke-16 ini adalah Rp930.000. Nah, jika kita bisa melihat di sini ada goal versus target grafik, goal versus target penjualan. Target dari minggu 1 sampai ke minggu 16 hanya tidak tercapai di minggu ke-9 sampai 12 karena kami memproyeksikan bisa langsung terjual 75 pack pakan ternak dan 3 pack pupuk organik, tapi ternyata belum mencapai target di minggu ke-9 sampai ke minggu 12. Tapi di minggu ke-13 dan 16 sudah mencapai target, yaitu penjualan sebanyak 75 pack pakan ternak dan 3 pack pupuk organik. Dan kami juga ada pembagian pendapatan di sini. Jadi pendapatan yang kami dapatkan itu dibagi-bagi menjadi beberapa persen. Yang pertama 10,3% itu untuk bahan baku, restock bahan baku, lalu 13,4% itu untuk pemasaran, 13,4% lainnya itu untuk operasional, dan 42,3% itu kami gunakan untuk cash flow. Jadi kami tahan, tidak kami apa-apakan untuk perputaran. Dan pembagian dividen 4 orang sebanyak 20%. Untuk sejauh ini pembagiannya masih seperti itu, dividen artinya satu orang mendapatkan sekitar 5% dari total pendapatan bulan setiap bulannya gitu. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari laporan mingguan Ekolarva dari bulan Maret sampai bulan Juni 2024. Terima kasih. Nah, tadi adalah penjelasan tentang keuangan dari Ekolarva ini. So, menarik bukan?